Aneh share screen dulu ya. Kayaknya Word-nya belum dapat nih. Nggak muncul. Oh, belum. Kenapa nggak muncul? Kelihatan Word-nya kelihatan nggak tampilannya? Dari sana tampilan gimana? Kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Ntar ini tutup dulu ya. Masuk lagi. Semoga bisa. Oh ya, ini ada. Oh, invalid. Apa ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik. Intinya minimal kalau idofah itu secara bahasa idofah itu penggabungan atau penyandaran kata dengan kata lain. Tentunya kalau bahasa kita di Indonesia umpamanya rumah sakit ya, kata rumah dan kata sakit. Kalau bahasa Indonesia itu sepertinya maknanya adalah frase ya. Atau kalau yang pernah belajar bahasa Indonesia apa itu istilahnya? Dua kata yang berbeda kemudian digabungkan jadi satu makna. Namanya kata rumah ditambah sakit. Ini kan dua kata ya. Maka ketika dua kata ini digabungkan menjadi kata rumah sakit. Nah, ini dua kata ya. Ini di dalam bahasa Arab kalau ada dua kata seperti ini digabungkan, nah ini disebut dengan idofah. Ya, intinya kata kedua bukan sifat kata pertama. Kalau kata kedua itu sifat dari kata pertama itu adalah kata sifatnya. Nah, tapi kalau umpamanya dia bukan mensifati tapi memperjelas atau menjelaskan gitu ya makna kata pertama, tapi bukan menjadi sebuah jumlah, maka kata itu disebut dengan idofah dalam bahasa Arab. Maka kaidahnya adalah kata pertama ini disebut dengan mudhof ya. Rumah disebut dengan mudhof, sakit disebut dengan mudhofun ilaih dalam bahasa Arab. Rumah ini nggak boleh pakai al, namanya al rumah. Ini contoh aja ya. Al rumah kalau bahasa Indonesia nggak boleh pakai alif lam. Kemudian nggak boleh pakai tanwin, rumahun gitu ya, nggak boleh. Tapi dia bentuknya adalah nakiroh, ya. Tapi nggak boleh pakai tanwin. Ketika dia digabungkan dengan kata yang baru, kata sakit, maka sakit ini boleh pakai alif lam. Kata kedua boleh pakai alif lam. Rumah al sakit, gitu ya. Dan kata kedua itu baris terakhirnya kasroh. Rumah al-sakiti. Nah, begitu. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan idofah. Contohnya kata miftah ya, tambah bait menjadi miftahul bait. Kata kunci tambah kata rumah. Maka ketika digabungkan menjadi miftahul bait. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Ya. Gabungannya, bentuknya ini disebut dengan idofah. Dan idofah itu bisa lebih dari dua kata. Ya.
Contohnya ada ini, miftahu babi baiti Muhammad. Kunci pintu rumahnya Muhammad. Ya. Nah, ini idofahnya bertingkat. Jadi miftahu babi ini adalah idofah. Kemudian disandarkan lagi ke kata lain, ke bait. Miftahu babi bait. Ini juga bentuk idofah. Disandarkan lagi ke kata lain Muhammad. Ya. Nah, maka boleh idofah itu bertingkat-tingkat lebih dari dua kata. Tapi minimal idofah itu terdiri dari dua kata. Yang kata pertamanya nggak pakai alif lam. Ya. Kata kedua wajib pakai baris terakhirnya kasroh. Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Tapi untuk menjadi mubtada, ya, mudhof ini untuk menjadi mubtada harus disandarkan ke kata yang sudah tertentu, pakai alif lam atau nama orang. Nah, kira-kira begitu ikhwan ya. Bisa dipahami ya? Pahim tum jami'an? Nah, aku mau soal, ada pertanyaan? Contohnya kata apa contohnya? Sebelum kita ke ini ada perlu yang diperjelas lagi. Makna idofah itu biasanya ada 3 ya, makna idofah kemarin. Apa saja ikhwan? Makna idofah itu? Man qad tazakkara, siapa yang masih ingat? Makna idofah ada 3 apa saja kemarin? Milik. Iya, ini ya. Jadi kalau antum ingin menggabungkan 2 kata, yang kata pertama itu mudhof itu merupakan milik dari kata kedua. Nah, itu ketika digabungkan 2 kata itu menjadi idofah. Atau kata pertama itu mudhof itu merupakan bagian dari kata kedua atau ada di kata kedua, maka itu juga biasanya idofah. Kemudian kata pertama itu merupakan berasal dari kata kedua, maka itu juga idofah. Nah, jadi intinya makna idofah itu 3 hal ini. Baik, kita kembali ke tadi ya. Kita kembali ke Word tadi. Kalau bahasa Indonesia umpamanya, bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan yang ini kemarin, al-baitu kabirun. Ini bentuknya apa ini, ikhwan? Kata pertama al-baitu kabirun, bentuknya apa ini? Mubtada khabar. Ya, ini bentuknya sudah jumlah ya, atau kalimat sempurna. Ya. Ini bentuknya sudah kalimat sempurna. Ini artinya adalah rumah. Oh, ini kegedean ya. Kita kecilkan dulu. Ini artinya adalah rumah itu atau ini tergantung posisinya. Intinya sudah diketahui rumahnya, ya, sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah diketahui oleh yang berbicara dan yang mendengarkan. Rumah itu atau ini besar. Atau kadang-kadang ditambahin adalah besar. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan kalimat sempurna ya. Karena sudah terdiri dari subjek predikat ya. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan jumlah al-kamilah. Yang pertama. Sedangkan kata yang kedua ini, gabungan kata ini walaupun 2 kata, ini belum menjadi kalimat sempurna, baru kata sifat. Dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan dengan rumah yang baru. Ini kegedean. Kita kecilkan. Rumah yang baru. Rumah yang baru ini, rumah yang baru ini atau itu. Nah, ini masih gantung kalimatnya. Jadi belum menjadi jumlah. Harus ada penjelasan, harus ada khobarnya. Ya.
Ini baru kata dengan sifatnya. Nah, kalau tadi yang pertama itu sudah menjadi jumlah sempurna. Sama juga ini, ya. Yang ketiga, rumah yang baru. Ya. Rumah yang baru ini belum jelas rumahnya yang mana gitu ya. Karena dia nakiroh, bentuknya umum, pakai tanwin. Kalau dalam bahasa Arab itu umum sifatnya. Jadi belum bisa diketahui rumahnya yang mana, ya. Rumah yang baru gitu ya. Tapi nggak disebutkan rumahnya yang mana gitu ya. Ini juga masih gantung. Belum menjadi sebuah jumlah. Ini disebut dengan kata sifat juga. Jadi dalam bahasa Arab sifat itu kemungkinannya bisa sama-sama khusus atau tertentu karena sudah pakai alif lam. Bisa sama-sama kata itu umum atau nakirah karena masih global sifatnya, ya. Atau kata itu kata yang umum. Nah, ini adalah ini adalah bentuk susunan dua kata yang ketiga. Sedangkan yang keempat, kata pertama tidak pakai alif lam dan nggak boleh pakai alif lam. Kata kedua wajib berbaris kasroh. Ini disebut dalam bahasa Arab idhofah. Kalau dalam bahasa Indonesia, man mahirun fil lughah Indonesia, nah? Ada yang paham bahasa Indonesia di sini? Kaidah-kaidah bahasa Indonesia? Kira-kira kalau bentuknya seperti ini apa namanya? Kunci, kata kunci ya. Kunci tambah rumah menjadi kunci rumah. Kunci rumah ini kan kata rumah ini tidak mensifati kunci kan? Dia justru rumah ini menjadikan kata kuncinya menjadi lebih spesifik ya. Atau kata rumah ini menjelaskan kata kunci rumah. Ini juga kalau dalam bahasa Indonesia belum menjadi kalimat ya. Dia masih kalau nggak salah namanya prasa gitu ya, prasa. Intinya dua kata yang digabungkan maknanya menjadi lebih spesifik ya, kunci rumah. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya idhofah. Nah, kunci rumah, oh ini ada itunya ya. Kalau pakai alif lam kunci rumah ini. Nah, gitu ya. Atau itu. Nah, ini udah lebih spesifik karena dia pakai alif lam. Inilah yang nanti digunakan untuk sebagai mubtada. Ya, karena dia sudah khusus kunci rumah ini atau itu. Tapi kalau yang ini yang ke berapa nih, kelima, ini masih umum. Kunci rumah. Nah, ini belum tahu rumahnya ya. Nah, masih belum jelas ya. Enggak tertentu. Nah, masih umum. Kunci rumah, kunci sebuah rumah hilang gitu ya. Atau yang berbicara dan yang mendengarkan belum tahu rumahnya yang mana. Nah, ini disebut dengan dalam bahasa Arab namanya nakirah, umum. Nah, ini juga disebut dengan idhofah. Nah, cuma yang model begini ini tidak bisa menjadi mubtada karena syarat mubtada itu harus tertentu. Sedangkan kata bait ini tidak tertentu. Dan kata miftah disandarkan atau digabungkan dengan kata bait. Katanya miftah itu kan nakirah, tidak tertentu karena nggak pakai alif lam. Ketika digabungkan dengan nakirah dengan kata umum maka sifatnya tetap umum juga, ya, nggak menjadi khusus. Kapan kata miftah ini menjadi khusus? Kalau digabungkan atau disandarkan ke kata yang khusus yang tertentu. Nah, kira-kira gitu ikhwan ya. Atau kadang-kala mudhof itu atau isim itu digabungkan juga dengan isim domir. Maka domir setelah isim zohir, domir setelah isim zohir itu biasanya adalah mudhofun ilaihi. Nah, cuma hukumnya adalah mabni atau tetap. Hakaza ikhwan. Paham tum? Oh, dek. Maaf, soal. Ada pertanyaan? Tafadhal kalau yang mau bertanya. Mungkin bingungnya di mana gitu ya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan ke pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mubtada berupa mudhof berupa idhofah atau mudhofun mubtada berupa mudhof ya. Diperbesar dulu ya.
Nah, ini ya. Antum lihat nih di tabel di buku antum, boleh juga kalau kurang jelas. Di sini judulnya adalah al-mubtada'ul mudhaf. Ikutin semuanya, al-mubtada'ul mudhaf. Al-mubtada'ul mudhaf. Al-mubtada'ul mudhaf. Ya, artinya mubtada'nya berupa mudhaf. Ya. Kata yang disandarkan ke kata lain. Ya, mubtada'nya berupa mudhaf. Kemarin kan kita udah belajar, mubtada'nya berupa isim ma'rifah pakai alif lam atau nama orang. Mubtada'nya berupa isim domir. Mubtada'nya berupa isim isyarah. Mubtada'nya berupa isim mausul. Nah, hari ini kita belajar mubtada' yang berupa mudhaf. Ya. Contohnya kata zolamul laili syadidun. Ini jumlah ismiyah. Zolamul laili syadidun. Harusnya kata zolam ini nggak boleh menjadi mubtada. Karena apa? Karena dia nggak pakai alif lam. Tapi di sini karena dia posisinya disandarkan atau digabungkan dengan kata yang pakai alif lam sudah tertentu, maka hukumnya juga ngikutin. Hukumnya juga menjadi tertentu. Nah, dia disebut dengan mudhaf. Zolam ini mudhaf. Lail ini mudhafun ilaih. Maka zolam ini mudhaf wa huwal mubtada. Zolam sebagai mubtada. Kemudian al-lail bukan khobar, tapi al-lail ini adalah mudhafun ilaih. Kata yang disandari oleh kata zolam. Mudhafun ilaih itu artinya disandari, bersandar kepadanya. Maksudnya disandari. Ya. Apa alamat i'rab dari mudhafun ilaih? Alamat i'rabnya adalah kasroh. Nah, ikhwan, alamat i'rab dari mudhafun ilaih itu adalah kasroh. Ya. Kalau dia mufrad, ya, alamat i'rabnya adalah kasroh. Harus dibaca zolamul laili, nggak boleh dibaca zolamul lailu atau zolamul laila, nggak bisa. Harus zolamul laili. Karena mudhafun ilaih itu harus kasroh. Khobarnya mana? Khobarnya syadidun. Khobarnya syadid. Ya. Jadi kata zolamul lail ini kalau lailnya dihilangkan maka bunyinya menjadi az-zolamu syadid. Kegelapan itu amat sangat pekat. Gitu. Nah, tapi karena zolamnya berupa kata umum ya, nggak pakai alif lam, maka harus disandarkan kepada kata yang sudah tertentu atau pakai alif lam. Maka kata zolam ini menjadi tertentu juga. Zolamul lail lebih spesifik ya. Gelapnya malam sangat pekat gitu ya. Nah, begitu memaknainya. Gelapnya malam sangat pekat. Nah, jadi kata zolam ini sebagai mubtada, sedangkan kata al-laili sebagai mudhafun ilaih. Hukumnya apa mudhafun ilaih? Majrurun bil kasroh. Nah, gitu mengira. Majrurun bil kasroh. Sebagaimana kita pahami sebelumnya, hukum i'rab itu untuk isim ada 3, ada marfu atau rafa, ya. Ada mansub atau nasab, ada majrur atau al-jar, ya. Nah, kalau rafa atau marfu itu baris dhamma. Kalau mansub atau nasab itu baris fathah. Kalau majrur atau al-jar itu baris kasroh, tanda pokoknya, ya. Kemudian syadid ini sebagai khobar. Yang berikutnya kata kedua, nurul qamari hadiun. Nurul qamari hadiun. Nur ini sebagai mubtada wa huwa mudhaf, ya. Mubtada dan dia posisinya mudhaf, ya. Kemudian al-qamari mudhafun ilaih. Terus alamat i'rabnya adalah kasrah. Hadi sebagai khobar atau predikat. Hakaza ikhwan. Al-qaidah. Istami uradid, dengar dan ikuti. Kita baca ya. Al-qaidah. Ya'ti ba'dal mubtada'i ahyanan ismun yuwaddihul maqsuda minhu. Ismun yuwaddihul maqsuda minhu. Wa hadzal ismu yusammal mudhafa ilaih. Wa hadzal ismu yusammal mudhafa ilaih. Wal ismu alladhi qablahu yusammal mudhaf. Wal mudhaf
wal mudhafu ilaih majrurun. Wal mudhafu ilaih majrurun daiman. Mislu zalamul laili syadid. Wa alamatul jarri fi hadzal misali al-kasrah. Nah, baik ya ikhwan. Maknanya adalah ada setelah mubtada kadangkala ya, atau dibalik ya, kadangkala setelah mubtada itu ada ismun yuwaddihul maqsuda min, isim yang menjelaskan ya, maksud dari mubtada itu. Intinya isim yang menjelaskan mubtada. Ya. Maknanya jadi lebih spesifik ya. Wa hadzal ismu yusammal mudhaf ilaih. Isim yang setelah mubtada itu yang menjelaskan mubtada ya. Maksudnya menjadi lebih spesifik disebut dengan mudhaf ilaih. Wal ismul ladzi qablahu yusammal mudhaf. Sedangkan isim sebelum mudhafun ilaih itu disebut dengan mudhaf. Wal mudhafun ilaih wal mudhafu ilaih majrurun daiman. Mudhaf ilaih maksudnya kata keduanya ini senantiasa majrur. Apa itu majrur? Man ya'rif? Dikasrah. Ya, senantiasa dihukumi berbaris kasroh. Daiman. Apa arti daiman? Selalu. Ya, selalu. Lawan dari ahyanan. Kalau ahyanan kadangkala ya. Karena mubtada itu bisa berupa apa? Bisa isim zahir, isim domir, isim isyarah, isim mausul. Tapi kadangkala setelah mubtada itu ada isim yang menjelaskan ya maksud dari mubtada itu atau lebih menspesifikkan maknanya. Nah, itu disebut dengan mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih itu senantiasa terus-menerus majrur. Contohnya adalah zalamul lail syadid. Maka zalam ini sebagai mubtada ya. Al-lail mudhafun ilaih. Otomatis zalam ini sebagai mubtada dan dia adalah mudhaf ya. Mubtadanya berupa mudhaf. Karena zalamul lail ini susunannya bentuknya adalah idhofah. Jadi mubtadanya di sini berupa mudhaf ya, kata yang disandarkan ke kata lain. Al-laili mudhafun ilaih. Syadid khabar. Hakaza ikhwan ya. Seperti itu. Wa alamatul jar fi hadzal misal al-kasrah. Dan alamat jarnya maksudnya alamat baris kasrah di kata al-lail ini ya kasrah. Karena nanti ada alamat baris kasrah yang tidak kasrah. Kalau umpamanya di musanna ya, maka alamat jarnya adalah ya muslimaini ya, contohnya. Atau jamak muslimina pakai ya. Ada alamat jar yang tidak dengan kasrah. Nah, kalau di sini alamat jarnya adalah dengan kasrah. Namuzad lil i'rab. Contoh i'rab. Nah, nanti antum meng'irabnya semuanya seperti ini. Nah, kita baca ya. Ikutin. Zalamul laili syadid. Zalamu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Nah, perhatikan mubtada senantiasa hukumnya marfu. Kalau berupa isim zahir. Kapan dia mabni? Kalau isim domir, isim isyarah dan isim mausul. Marfu'nya dengan apa di sini? Marfu'un bid-dhammah. Selain itu dijelaskan wa huwa mudhaf. Dia juga bentuknya adalah mudhaf karena disandarkan ke kata lain. Al-laili mudhafun ilai. Kata yang disandari oleh kata lain. Hukumnya adalah majrur. Majrurun bil kasrah. Artinya kata itu ya dihukumi berbaris kasrah. Tandanya di sini adalah tanda majrurnya dengan kasrah. Ada juga nanti tanda majrur selain kasrah. Tapi tanda asli dari majrur itu adalah kasrah. Sebagaimana tanda asli dari marfu itu adalah dhammah. Ya. Jadi tanda dari majrurnya di sini adalah kasrah. Syadid khabarul mubtada. Syadid itu sebagai predikat ya. Marfu'un bid-dhammah. Hukumnya marfu ya dirofakkan ya, dengan tanda dhammah.
Jadi untuk kedepannya kata marfu ini enggak kita terjemahkan lagi, tapi langsung dirofakkan gitu saja. Karena nanti jadi rancu. Kalau diberi baris domah dengan domah itu kayaknya jadi rancu. Supaya enggak itu ya, enggak rancu, kita bilang aja dirofakkan. Majrur dijarkan, gitu ya. Tapi untuk menggampangkan maknanya, marfu itu artinya diberi baris domah. Majrur itu diberi baris kasroh. Tapi tidak selamanya marfu itu dengan domah. Domah ini tanda aslinya saja, tanda asli dari isim yang dirofakkan. Sama juga kasroh ini tanda asli dari isim yang dijarkan. Atau majrur ini artinya dijarkan. Hakaza ikhwan. Qabla an wasil ila tadribat, ma'akum soal falyatafaddal. Sebelum kita lanjutkan ke tadribat, kalau ada pertanyaan silakan. Wadah ikhwan? Insyaallah. Alhamdulillah ya. Ini kalau dengan layar ini kadang-kadang agak bingung juga menjelaskan. Tapi semoga antum jelas ya. Kalau kurang jelas antum tanya saja. Oh, udah selesai ini ya. Slide-nya udah selesai. Intinya untuk tugas PR-nya ya, ini antum baca, usahakan diterjemahkan juga. Kalau sulit menerjemahkan minimal dibaca lah ya. Tapi lebih baik lagi dengan terjemahannya biar latihan menerjemah. Kemudian qawaid ini dibaca dengan namuzad lil i'rab. Ini juga dibaca, direkam, dikirim ya. Ini ikhwan. Kemudian kita lanjutkan ke tadribat. Semoga dengan tadribat antum lebih memahami insyaallah ya. Nah, baik. Tadribat ya. Awalan ayyin fil jumalil atiyah al mudhaf ilaih wa alamatu i'rabi. Ayyin itu artinya tunjukkan atau perlihatkan ya, atau bedakan bisa. Fil jumalil atiyah, pada jumlah-jumlah berikut. Jumal ini jamak dari jumlah, atiyah itu berikut. Al mudhaf ilaih ya, tunjukkan dari jumlah-jumlah ini ada 10, mudhafun ilaih yang mana gitu ya. Wa alamatu i'rabi, dan alamat i'rab mudhafun ilaihnya. Apa alamat i'rabnya? Baik. Raqmul awal, tafaddal. Supriyadi. Azharu al-hadiqati badi'atun. Antum bacanya di selambung, di wasal. Azharul hadiqati. Azharul hadiqati badi'ah. Ahsan. Ma ma'naha? Bunga-bunga taman. Iya, bunga-bunga taman. Maknanya apa nih bunga-bunga taman? Makna idofahnya apa? Bunga-bunga yang berada di taman ya. Ahsan. Maknanya fi ya. Bunga-bunga di taman itu Badi'ah itu jamilah. oh sama dengan jamilah ya. Iya, badi'ah itu indah ya. Indah ya. Nah, sekarang ainal mudhaf ilaih? Azharul hadiqati. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya al-hadiqati. Al-hadiqati. Apa arti mudhafin ilaih itu? Yang kata yang bersandar kepada mudhaf. Kata yang bersandar kepada mudhaf. Ya, secara makna sebetulnya mudhafun ilaih itu yang disandari ya. Yang disandari. Yang bersandar itu sebetulnya azhar ya. Mudhaf itu artinya disandar. Ya. Tapi kalau al-hadiqah mudhafun ilaih, menyandar kepadanya gitu. Jadi al-hadiqati mudhafun ilaih. Hukumnya apa? Hukumnya Majrur. Majrur. Majrurnya dengan Bil kasrah. kasrah. Aina khabar? Kabarnya badi'atun. Badi'ah. Ahsan. As-sani, Bakmus Sani. Ibrahim, tafaddal. Qurtumul fili tawilun. Ya. Apa artinya? Belalai gajah, Ustaz. Ya, belalai gajah. Belalai gajah itu panjang. Belalai gajah itu panjang. Nah, berarti ini makna idofahnya apa nih? Qurtumul fil makna idofahnya apa? Milik. Milik. Ahsan. Qurtumul fil tawilun. Ya. Mana mubtada'nya?
Kurtum. Mana mudhafun ilaih? Al-fili. Ya, alamat i'rabnya? Kasrah. Ya, majrurun bil Majrurun bil kasrah. santa, ya. Baik. Antum perhatikan nomor 1 dan nomor 2, ikhwan. Kata azhar ini adalah jamak dari zahroh. Jamak ghairu akil, jamak bukan manusia, ya. Maka ketika dia mubtada'nya jamak bukan manusia, khobarnya adalah mufrad muannas, gitu ya. Nah, jadi yang berpengaruh itu adalah mubtada dengan khobar. Nah, sedangkan kata al-hadiqah ini dia nggak ada pengaruhnya apa-apa. Mau muzakkar mau muannas nggak ada terpengaruh dengan khobar, ya, nggak mempengaruhi khobar. Mempengaruhi khobar ini adalah kata pertamanya mudhofnya, ya, atau mubtada'nya. Karena mubtada dan khobar itu harus sama. Kecuali dia jamak taksir atau jamak li ghairi akil, jamak bukan orang, maka otomatis khobarnya adalah mufrad muannas, bentuk tunggal dari muannas, ya. Baik, ahsantum. Raqmus salis. Akhdadi, tafaddal. Nahrun nili tawilun. Ahsan. Ya. Apa artinya? Sungai Nil itu panjang. Sungai Nil itu panjang. Baik, ainal mubtada? Nahru. Ahsan. Ainal mudhaf ilaih? An-nili. An-nili. Ainal khabar? Tawilun. Alamatu i'rabi mudhafun ilaih? Kasro tadi majrur Ustaz ya. Majrurun bil Majrurun bil kasro. ahsan, ya. Raqmur rabi, tafaddal. Bertiga aja yang hadir, ya. Supriyadi, tafaddal. A'syasut tuyuri khaliyatun. Ya. Apa artinya? Sangkar burung itu, khaliyah itu Khali, mana khaliyah? Kosong. kosong. Kenapa khaliyah enggak khaliyun? Karena dia Kenapa khobarnya pakai tamar butuh? Khaliyah. karena muannas, Ustaz. Aina muannas? Iya, khaliyah itu muannas. Khaliyah muannas. Tapi kenapa dia muannas? Karena ini jamak ya, Ustaz. Iya, atas itu jamak Jamak yang bukan manusia ya. manusia. Maka otomatis khobarnya mufrad muannas, bentuk tunggal dari muannas. Ahsan. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya itu a'syasu. Ahsas. Terus at-tuyuri apa kedudukannya? Mudhafun ilaih. Mudhafin alaih. Hukumnya apa? Majrurun bil kasrah. Ahsan. Khobarnya mana? Khaliyatun. Khaliyatun. Ahsanta. Khamis. Ibrahim, tafaddal. Kitabullahi mahfudun. Iya. Apa artinya? Kitab Allah itu mahfud. Mahfuz dari kata hafadha. Mahfuz isim maf'ul artinya dijaga atau terjaga. Allah itu terjaga. Ya, terjaga. Maksudnya terjaga dari perubahan, tahrif, gitu ya. Terjaga dari rekayasa tangan manusia, gitu ya. Mahfuz artinya. Ainal mubtada? Ainal mubtada sih? Abu. Kitab. Nah, terus ainal mudhaf ilaih? Allah. Bukan Allah ya, tapi lafzul jalalah. Ikutin sebenarnya lafzul jalalah. Terjaga. Ya, lafzul jalalah hukumnya apa? Majrurun bil kasrah. Ahsan. Khabarnya mana? Mahfuz. Ahsan. Baik, barakallahu fiik. Gadi, tafaddal. Raqmus sadis.
Malabisu Muhammadin jadidatun. Ahsan. Apa artinya? Baju Muhammad baru. Baju Muhammad baru. Kenapa khobarnya muannas jadidah bukan jadidun? Malabisu ini ghairu akil ya. Ustaz? Iya, jamak li ghairi akil. Mufradnya adalah libasun, pakaian. Malabis jamaknya, ya. Jadi karena dia li ghairi akil jamak, maka khobarnya mufrad muannas. Ahsan. Malabis kedudukannya sebagai Khobar. la malabis. Khobar. Mubtada Ustaz. Mubtada Muhammad mudhafun ilai. Hukumnya Majrur bil kasroh. majrurun bil kasrah. Kemudian jadi dah Khobar. khobar. Ahsan. Nah, ini sisanya buat latihan di rumah. Kita lanjutkan. Sanian, ikra'is soal Subriyadi, tafadhal. Imla yang itu ya, Ustaz? Ya, imla'il faragh. Imla al-faragha bil kalimatil munasibati Mimma itu salah ya. mimma ya, ini salah. Harusnya. Mimma bainal qausaini kama fin namuzaj. Ya, apa artinya? Imla artinya apa imla? Sempurnakan. Imla artinya isi ya. Isi. Sempurnakan al-faragh titik-titik atau yang kosong ya. Al-faragh itu titik-titik atau kosong. Yang kosong itu ya. Bil kalimatil munasibah artinya Dengan kalimat yang sesuai ya. bukan kalimat tapi kalimat itu Dengan kata yang kata sesuai. yang sesuai. Mimma bainal qausaini. Mimma itu kata min dan ma. Dari apa di Yang antara qausaini. Di antara dua kaus. Kaus itu kurung. Ini kaus namanya. Ini kaus. Nah, ini. Di antara dua kurung. Ini kurung, ini kurung. Ini namanya bainal qausaini, ya. Nah, tafadhal. Al-misal sunduk qaribun. Di situ ada baridin al-baridi. Sundukul baridi qaribun. Nah, seperti contoh ya. Silakan raqmul awal Subriyadi. saya rotu bla 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 sari'atun. Iya. Antum langsung aja pilih jawaban. Oh, langsung pilih aja ya, Ustaz. Sayyaratul is'afi sari'atun. Ya, sayyaratul is'afi sari'ah. Artinya apa? Mobil Is'af itu apa? Sayyaratul is'af. Mobil ambulan. ambulan. Ya? Ambulan. Al-is'af itu ambulan. Kalau antum lihat nanti di TV ya di Arab itu ada tulisan al-is'af, itu artinya ambulan. Mobil ambulan itu syariah. Apa arti syariah? Sari'atun itu Ya, cepat. cepat ya. Iya. Kenapa antum pakai al-is'af, enggak is'af? Karena untuk mudhofun ilaih itu harus ada alif lamnya. Tadi mudhofun ilaih tidak mesti ada alif lamnya, ya. Tapi karena dia sebagai mubtada harus tertentu, maka pakai alif lam. Alif lam. Boleh nggak pakai is'af? Boleh. Tapi kalau sebagai mubtada nggak boleh. Ya. Kita mau bilang sayyaratu is'afin, boleh. Tapi kalau udah dijadikan mubtada, maka harus pakai alif lam. Sayyaratul is'afi, gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang pakai alif lam karena posisinya sebagai mubtada, ya. Sebagai subjek harus tertentu, harus pakai alif lam. Baik, raqmus tsani. Barakallahu fiik. Ibrahim, tafadhal. Masirul fawakihi lazizun. San. Apa artinya? Asir apa asir? Asir itu jus ya. Jus buah itu lezat. Lezat. Lezat itu kalau bahasa kitanya? Lezat itu bahasa Arab ya.
enak gitu ya. Jus buah itu enak atau nikmat ya. Nah, jus buah itu enak. Nah, kenapa nggak pakai yang fawakihin yang tanpa alif lam? Kenapa pakai alif lam? Asirul fawakihi, jawaban antum benar. Kenapa yang pakai alif lam bukan asiru fawakih? Ma daliluka? Apa alasan antum? Ya ini sih Ustaz. Hah? Waktu juga bisa ya Ustaz ya. Yang ini juga bisa. Ya. Cuma sebagai mubtada dia harus tertentu. Harus pakai yang alif lam. Ya. Ya, karena dia apa sebagai mubtada? Asir ini harus disandarkan kepada kata yang tertentu. Kata yang pakai alif lam. Karena dia asir ini bentuknya nakirah. Nggak pakai alif lam. Jadi harus disandarkan yang pakai alif lam. Baru boleh dia menjadi mubtada. Kalau nggak pakai alif lam, nggak boleh jadi mubtada. Jadi khobar boleh, tapi jadi mubtada nggak boleh. Gitu ya. Barakallahu fiik. Rakmu tsalis, akhdari, tafadhal. Saubu ar-rajuli nazifun. Ahsan. Saubur rajuli gitu ya. Coba antum ulangi bacanya. Saubur rajuli nazifun. Ahsan. Ya, apa artinya? Baju laki-laki itu bersih. Baju laki-laki itu bersih. Ahsan. Rakmu rabi, Supriyadi, tafadhal. Nurul qamari hadiun. Ahsan. Ya. Apa artinya? Cahaya rembulan itu tenang. Tenang. Ya. Apa enaknya ya? Cahaya rembulan itu Adi ini sebetulnya secara makna tenang gitu. Cuma kan kalau kita artikan cahaya rembulan itu tenang kayaknya kurang itu ya. Kurang. Teduh gitu ya, Ustaz. Hah? Teduh gitu ya. Teduh gitu ya, teduh ya. Cahaya rembulan itu teduh ya. Walaupun terang dia enggak panas gitu ya. Nah itu. Beda dengan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari itu namanya diaun ya. Nah, memancar. Tapi kalau cahaya bulan itu hadi ya, teduh. Ah, Hasan teduhnya bagus. Khamis, tafadhal Ibrahim. Ta'iratun naqli kabiratun. Hasan. Apa artinya? Burung. Bukan burung, ta'ira bukan burung. Burung itu ta'ir. Kalau ta'ira apa? Burung juga tapi dari besi dia. Pesawat. An-naqli pesawat pengangkut atau pesawat kargo ya. Pesawat pengangkut itu besar. Besar. Ahsan ya. Ahsan tabarakallahu fik. Akhdari tafadhal. Rakmu sadis. Nafizatul ghurfati maftuhah. Antum pertegas alif lamnya. Nafizatul ghurfati maftuhah. artinya apa? Jendela Ustaz ya. Jendela apa? Ghurfah? Ghurfah. Jendela kamar. Jendela kamar. Jendela kamar itu terbuka. Jendela kamar itu terbuka. Ahsanta. Jadi gitu Ikhwan ya. Jadi kalau idofahnya digunakan untuk mubtada ya, idofahnya digunakan untuk mubtada sebagai subjek ya. Idofahnya sebagai subjek, maka mudhofin ilaihnya harus pakai alif lam. Ya. Harus tertentu mudhofin ilaihnya. Karena kata yang sebagai mubtada itu harus disandarkan ke kata yang tertentu yang sudah pakai alif lam. Atau kalaupun nggak pakai alif lam, nama orang. Ya. Namanya Sayyaratu Muhammad Syariah. Ya, Muhammad nggak perlu pakai alif lam. Sayyaratu Anwar Syariah. Nggak perlu pakai alif lam karena nama orang sudah tertentu. Tapi kalau bukan nama orang atau bukan nama tempat, maka harus pakai alif lam supaya boleh menjadi mubtada, menjadi subjek. Karena kalau nggak pakai alif lam nggak boleh. Walaupun bentuknya tetap juga idofah. Sayyaratu is'afin nggak pakai alif lam, dia idofah juga itu.
bentuknya idhofah, tapi nggak boleh sebagai mubtada karena kata keduanya yang disandari itu tidak tertentu, ya. Maka sebagai mubtada harus menggunakan kata yang sudah tertentu, salah satunya adalah pakai alif lam. Hadza at-tadribus tsani, cukup. Kemudian nanti silakan sisanya buat latihan di rumah, diisi masing-masing aja, ya, sambil diisi gitu ya. Antum isi masing-masing, ditulis saja yang kosong-kosong ini, titik-titiknya antum tulis. Salisan, iqra'il maudu. Ibrahim, tafadhal. Salisan, ij'al kulla ismin. Al kulla ismin bainal qausaini mudhafan ilaih. Waktubil jumlata sahihatan kama fin namudaj. Ya. Apa artinya? Jadikan setiap isim antara dua kurung sebagai mudhof ilaih. Ya. Dan tulis tulislah jumlah yang sahih, yang benar. benar. Seperti contoh. contoh. Contohnya ini ya. Asjar al-fawakih. Maka jadinya asjarul fawakih shaghirah. Nah, nanti antum tulis saja jumlahnya di sini nih. Setelah sukarinya antum tulis di sini. Jumlah yang benarnya di sampingnya sebagai latihan. Nah, silakan Raqmul awal Ibrahim. Fawaidu katsirah as-sukari. Antum jadikan jumlah yang sempurna. Yang berupa as-sukari ini menjadi mudhafun ilaih. Fawaidus sukari katsiratun. Begitu, Ahsan. Apa ya? Ahsan. Antum tulis nanti di sampingnya di sini ya. Fawaidus sukari katsirah. Apa artinya? Fawaid apa fawaid? Jamak dari faidah. Faidah. Manfaat ya, faidah atau kegunaan ya, kegunaan. As-sukari apa sukari? Kegunaan gula. Kegunaan gula apa? Gula itu banyak. Banyak. Ahsan. Barakallahu fiik ya. Raqmus tsani. Dadi, tafadhal. Al-imamul masjidi waqifun. Al-imamul masjidi waqifun. Perhatikan. Nah, gimana caranya? Boleh nggak al-imamul masjidi? Oh, alif lamnya 2 saja. Nah, jadi gimana supaya jadi idhofah? Imamul masjidi waqifun. Ahsanta. Begitu ya. Nah, jadi alif lamnya kalau umpamanya itu dihilangkan. Yang pertama, mudhaf itu nggak boleh pakai alif lam. Imamul masjidi waqifun. Artinya apa? Imam masjid itu waqif nih berdiri. Berdiri. Ahsanta. Ya, barakallahu fiik. Raqmus tsalis. Subriyadi, tafadhal. Berarti ulbatul halibi fazirah. Farigah. Ya. Apa artinya? Ulbah apa ulbah? Botol ya. Botol ya. Botol susu itu farigah itu. Farigah kosong. Dari kata farau, kosong. Botol susu itu kosong. Ya, antum ulangi jumlahnya. Ulbatul halibi farigah. Nah, begitu. Jadi alif lamnya dihilangkan. Al-ulbah alif lamnya dihilangkan. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Yang mubtada sih tapi sebagai mudhaf. Karena sebagai mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Jadi alif lamnya dihilangkan. Ulbatul halibi farigah. Ahsanta. Baik. Summa Ibrahim. Raqmur rabi. Nawafidul baiti maftuhatun. Ahsan. Apa artinya? Jendela rumah itu terbuka. Jadi an-nawafidnya alif lamnya dihilangkan karena ketika dia jadi mudhaf ya, maka mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Nawafidul bait maftuhah ya. Ahsan. Summa al-khamis. Dadi, tafadhal. Babul masrifi wasi'un. Babul masrifi wasi'. Apa arti masrif?
Masrif itu bank ya. Ben. Bank. Oh, bank. Pintu bank itu luas. Pintu bank itu luas. Lebar ya. Jadi nggak pakai ya, pintu bank itu lebar. Jadi nggak pakai alif lam ya. Babul masrifi wasi. Luas. Ahsanta. Sadis. Ibrahim. Subriyadi, teman-teman. Malabisur royadoti nadifatun. Ya. Malabisur royadoti nazifah. Apa artinya? Pakaian royadoh itu nama orang ya, Ustaz? Royadah itu olahraga. Bukan royadah, yang benar riyadah. Riyadah itu olahraga. Pakaian olahraga itu bersih. Ya, antum ikra'il maratan saniyah, baca sekali lagi. Malabisur riyadoti nadifatun. Ahsan, ya. Malabisur riyadah nazifah. Nah, jadi al-malabisnya alif lamnya dihilangkan karena sebagai mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Sisanya nanti antum tulis sendiri di rumah. Antum tulisin sebagai bentuk latihan. Kemudian rabi'an, kita lanjutkan ke latihan keempat. Tafadhal iqra' akhdadi. Rabi'an. Hawil ma tahtahu khattun fi kulli jumlatin ila mudhafin ilaih. Wa ghayyir ma yalzam kama fin namuzaj. Ya. Apa artinya? Hawil, apa arti hawil? Rubah ya. Ma tahtahu khattun, yang apa yang di bawah ya. Yang bergaris bawah. Garis bawah fi kulli, di dalam setiap kalimat Ila mudhafun ilaih. ila mudhafin ilaih, menjadi mudhaf ilaih. Ya. Wa ghairu ma yahtaju ma yalzamu. Dan salah apa yang ma yalzam, apa yang harus berubah. Ya, Sama fin namuzaj, seperti di dalam contoh. ini nggak ada yang di garis bawah ya. Nggak ada ya. Al-hayyul ladzi tujadu fi, berarti yang dihilangkan adalah silatul mausul, isim mausul dan silatul mausulnya dihilangkan ya. Alladzi tujadu fihi kan itu silatul mausulnya hilang. Jadi al-hayyu as-sifaratu ba'id ya. Maka as-sifaratnya itu dijadikan mudhafun ilaih. Hayyunya, al-hayyunya dijadikan mudhaf ya. Otomatis alif lamnya dihilangkan. Silakan ar-raqmul awwal. Akhdadi, tafadhal. Iqra' al-jumlah kamilah. Antum baca dulu jumlah yang sempurna. Al-ma'ul ladzi tastakhrijuhu min al-bi'ri salihun lisyurbi. Nah, apa artinya? Air yang yang keluar ya. Ya, yang kita nastakhriju itu artinya kita mengeluarkannya atau kita mengambilnya minal bi'ri, dari sumur. Salihun, seperti solih. Soleh itu baik. Baik atau bisa lisurbi, untuk diminum. Nah, sekarang antum hilangkan allazi isim mausul dan silatul mausulnya. Oh, berarti al-ma'u salihul lisyurbi. Nah, tapi bentuknya bentuk idhofah. Oh, al-ma'ul ya, ma'ul bi'ri. Nah, ma'ul bi'ri salihul lisyurbi. salihun lisurbi. Ahsan ya. Nah, apa artinya jadinya? Air sumur baik untuk diminum. Ahsan. Gitu Ikhwan ya. Nah, barakallahu fiik. Raqmusani, Subriyadi, tafadhal. As-sayyaratul lati istaroha al-walidu jadidatun. Nah, ma ma'naha? Mobil yang Istaro yastari apa artinya? kendarai ya, Ustaz? Membeli. Mobil. Istaro membeli. Siapa yang membeli? Al-walid. Bapak, orang tua. Ya, mobil yang bapak beli, yang bapak Baru. membeli, hanya kembali ke mana? Ya, As-sayyaratu. mobil yang bapak membelinya, mobil yang bapak telah membelinya itu adalah
Mobil baru. Baru. Jadi ida. Nah, sekarang antum jadikan idofah. Nah, As-sayyaratul. bentuknya idofah. Ya, Ustaz. Bentuknya idofah. Oh ya. Funduki nasyid. Sayyaratul walidi. Sayyaratul Walidi. walidi. Hasan. Jadi datun. Jadi idatun. Apa artinya? Mobil orang tua, Mobil ayah gitu ya, mobil ayah. baru. Mobil ayah baru. Nah, gitu. Wadih ya? Raqmus salis, Ibrahim, tafadhal. Al-muwazzaful khassu bistiqbali fil funduki nasyidun. Nasyidun. Nah, sekarang antum jadikan jumlah idofah. Apa artinya itu? Al-muwazzaful khas bistiqbali fil funduki nasyidun. Pegawai apa sih? Muwazzaf apa? Pegawai. Al-khas Khusus. pegawai khusus bistiqbal. Penerima. Mengembalikan. Itu penerima ya. Maksudnya front office ya. Pegawai khusus penerima tamu fil punduk. Apa arti punduk? Al-punduk apa? Punduk itu kalau bahasa Indonesia pondok. Tapi kalau bahasa Arab artinya hotel. Nah, punduk itu hotel. Jadi pegawai penerima tamu di hotel itu nasyid, rajin. Nah, sekarang antum jadikan idofah. Muwazzaful istiqbali fil funduki nasyidun. Ahsan. Ya, apa artinya? Pegawai hotel itu, pegawai penerima tamu itu di hotel yang apa tadi? Pegawai penerima tamu di hotel itu. Di hotel. Pegawai penerima tamu di hotel itu. Rajin. Rajin, nasyid rajin. Atau bisa juga muwazzaful funduki nasyidun. Pegawai hotel itu rajin. Bisa juga gitu ya. Muwazzaful funduki nasyidun. Nah, lebih singkat ya. Pegawai hotel itu rajin. Ada. Ahsanta. Jadi tafadhal Rabi. Al-asirul ladzi na'khuzuhu minal fawakihi ladzizun. Ya, apa artinya? Jus. Ya, jus yang dibu dari na'khuzu, buah apa itu artinya enak. na'khuzu? Na'khuzu apa artinya? Diambil apa sih? Ya, kita mengambilnya. Kami ambil. Atau mengambilnya lah ya. Minal fawakih. Dari buah-buahan. Dari buah-buahan laziz. Itu enak. Enak. Nah, sekarang antum jadikan idofah. Enak. Asirul fawakihi ladzizun. Ahsan. Apa artinya? Jus buah itu enak. Enak. Mantap ya. Barakallahu fiik. Khamis, Supriyadi. Al-hadiqatul khassatu bil hayawanati wasi'ah. Artinya apa? Taman khusus binatang ya, Ustaz. Taman khusus binatang itu wasi'ah. Apa di wasi'ah? Luas. Nah, sekarang antum jadikan idofah. Hadiqatul hassati. Nah, idofah. Hadiqatul hayawanati wasi'atun. Ahsanta. Apa artinya? Taman hewan itu luas.
kebun binatang itu ya. Binatang. Tadi kotul hayawanat artinya kebun binatang itu Luas. luas. Nah, begitu Ikhwan ya, itu namanya idhofah ya. Jadi dari kata yang panjang itu bisa disingkat dengan idhofah saja. Gitu ya. Nah, sekarang sadis, Ibrahim. Nomor 6, silakan, Ibrahim. Anta ma'ana ya Ibrahim? Nah. Komis apa? Sadis. 6. Komis khalas. Antum nomor 6 sekarang. At-tabibul mutakhassisu fil asnani mahirun. Ahsan, artinya apa? Mutakhassis itu spesialis. Dokter spesialis di Asnan apa asnan? Sinnun. Gigi. Dokter spesialis gigi itu pandai. Ya, pandai atau profesional. Mahir itu bagus gitu ya, atau jago gitu ya. Dokternya bagus gitu ya. Kalau dokter biasanya kita bilang bagus. Dokter ya spesialis gigi itu bagus. Nah, sekarang antum jadikan idhofah. Tabibul asnani mahirun. Ahsan. Apa artinya? Dokter spesialis itu bagus. Asnan apa tadi asnan? Dokter gigi itu bagus. Bagus. Ya, ahsan. Barakallahu fiik ya. Sisanya insyaallah antum buat latihan. Supriyadi, khamisan. Iqra. Ij'al ma bainal qausaini mubtada'an mudhafan fi jumlatin mufidatin Ya. kama fin namudhaj. Ya, jadi apa artinya? Jadikanlah di antara dua kurung mubtada mudhaf Mudhaf yang berupa mudhaf di dalam jumlah yang sempurna. ya, Seperti contohnya kata apa? Toriq. Toriq. Jadikan jumlah toriqul matori wasi. Jalan bandara itu luas. Nah, sekarang antum kata bab, silakan buat jumlah sih. Buat jumlah mufidah. Buat kalimat. Kata babu. Babul manzili Ya. jadidatun. Babul manzili jadidatun. Al jumlah sahihah? Sahih, Ustaz. Kenapa antum pilihannya jadidatun? Babul manzili jadidatun. Jadidun. Jadidun ya, ahsan. Antum ulangi. Babul manzili jadidun. Apa artinya? Pintu rumah itu baru. Ahsan, masyaallah, barakallahu fiik. Nafizah. Ibrahim, tafadhal. Hafizatul baiti jadidatun. Jadidatun. Nah, itu baru benar jadidah. Kenapa? Karena nafidah muannas. Ahsan ya. Baik, laun. Tadi laun apa arti laun? Warna ya. Laun artinya warna. Tafadhal tadi. Warna saja. Iya, warna. Warna apa? Launul baiti Launul baiti asyad. Launul baiti Aswad. Aswad ya. Waduh, serem juga kalau hitam ya. Launul baiti aswad. Apa artinya? Warna rumah itu hitam. Hitam ya. Kalau kuning? Faqiul launuhat. Asfar ya. Asfar. Atau sofro. Kalau sofro itu muannas. Kenapa muannas? Karena baqarah ya, sofro. Tapi kalau muzakkar laun kan muzakkar ya. Maka dia pakai asfar. Kalau putih? Putih.
Abyad. Ahsan. Nah, gitu ya. Kalau biru, Biru. az, Aswar. azraq. Azro. Azraq biru. Baik, ahsan. Nah, berikutnya adalah A'syash. Supriyadi, tafadhol. Barakallahu fiik. A'syashut tuyur wasi'un. Wasi'atun. 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 Ahsan. Kenapa pakai wasi'atun? Karena ini adalah jamak yang bukan manusia ya, Ustaz. Ahsan. Jamak yang bukan manusia. Baik. Sayyarah. Ibrahim. Ya harus mudofnya apa mudofnya lainnya Ustaz? Mudhof. Semuanya jadi mudhof. Mubtadaun mudhof. Sayyaratul mudiri Sayyaratul mudiri. Ahsan. jadidatun. Jadi Jadidatun. datun. Kenapa jadi datun? Karena sayyaratun Sayyaratu mu'annas. Ahsan. panas. Khazairu. Barakallahu fiik. Dadi, tafadhal. Khazairu. Azoiru. Azoiru ini apa? Khazairu kan kandang-kandang. Oh, kandang-kandang. Azoiru. Burungnya toir. Kalau burung asyas, Asya. sarang. Kalau kandang-kandang biasanya selain burung. Oh. Iro. Kandang. Hewan aja. Hazairul hewan-hewan. Apa hewan? Azoirul hayawan. Hayawan tadi jamaknya apa? Kalau kandang kan kandang, hazair ini kan kandang-kandang. Berarti hewannya banyak. Hayawan. Hayawanati. Hayawanat. Hayawanat. Wasi'atun. Ya, hayawanat. Hayawanan. Ini ya. Hazoiru hayawanani tadi. Ini. Nomor berapa tadi hayawan? Tadi kayaknya ada hayawan di Hayawanati. atas. Hah? Kalau hayawan itu satu. Harus pakai jamak. Hayawanati. Ya, hayawanati. Harus pakai jamak. Mana tadi hayawan? Di bawah nomor 5 tuh. Nah, itu. Nah, ini nomor 5. Antum jadikan mudhofun ilaih. Silakan. Hazairul Hazoirul hayawanati wasi'at. wasi'ah. Ahsanta. Ya. Kenapa pakai wasi'ah? Bukan wasi'. Karena jamak tadi ya. Ya, Hazoir. hazair itu jamak dari hazirah. Hazirah kandang satu, hazairu jamak, ya. Ahsan. Ini kita habiskan ya. Nah, biar latihan untuk membuat kalimat. Silakan jismu. Supriyadi. Jismur rijali mumtaliun. Kenapa rijal? Jismu kan satu. Rojul ya Ustaz. Nah, jismur Rojuli. rojuli Mumtaliun. mumtaliun. Antum pengennya apa itu mumtali? Tubuh laki-laki itu gemuk gitu ya. Gemuk. Gembul. Itu artinya samin. Samin. Saminun. Ya. Saminun. Saminun. Mumtali itu kalau nggak salah menonjol gitu ya. Mumtali. Mumtali itu menonjol. Tapi kalau gemuk ya yang spesifiknya samin. Nah, jismur. Bisa diartikan kekar gitu juga bisa ya? Nah, kekar boleh. Kalau mau kekar boleh mumtali. Ya, kalau mau kekar. Tapi kalau gemuk itu samin. Boleh ya. Kalau antum bilang kekar boleh. Ahsanta. Ya, ulangi. Jismur rajuli mumtaliun. Mumtaliun. Ahsan.
Asir. Ibrahim. Asirul fawakihi ahmaru. Ahmaru. Ahsan. Ya, apa arti ahmar? Merah. Merah. Berarti buah apa itu merah? Ya. Buah itu berarti ya. Buah naga. Ya. Baik, Bayu. Akhdodi. Bait apa? Telur. Bait. Bait apa bait? Telur. Telur. Baidul telur ayam apa? Ayam apa ayam? Dajaji. Dajaji. Nah, ulangi. Dajaji. Tapi bukan dajaji, dajajati. Dajaji. Oh ya cewek ya. Baidul dajajati. Iya. Apa warnanya? Warna. Atau antum mau bilang apa tadi? Baydud dajajati. Telur ayam itu. Kalau Boleh enak, warnanya? lazizun. Boleh warnanya? Hah? Apa antum? enak, Enak, laziz. Boleh. enak, Ya. lazizun. Lazizun ya. Nah, ahsanta. Rawaih. Rawaih itu aroma. Jamak dari kata raihah. Silakan. Supriyadi. Apa ya? Rawaih itu aroma. Jamak dari kata raihah. Raihah satu. Kalau rawaih jamak banyak. Aroma-aroma. Rawaihul khubz. Rawaihul khubsi. Ya. Khubsi. Kul. Itu dijamakan juga nggak ya? Nggak usah. Ya? Kalau idofah kan mudhofin ilaih nggak terpengaruh. Ya. Cuma disesuaikan aja maknanya. Gitu. Maksudnya kalau rotinya cuma satu kan nggak mungkin aromanya banyak. Iya kan gitu. Walaupun dia boleh-boleh aja dia satu kan. Tapi kan kalau secara itu kayaknya nggak nyambung gitu. Tapi nggak apa-apa juga sebagai contoh sih. Tafadhal. Rawaihul khubzi syadhiyun. Syadhiyun. Apa itu Sariun? Apa ya? Semerbak gitu ya. Semerbak. Atiratun. Atiratun. Atiratun itu harum ya, wangi ya. Atiratun. Aidil ijabah. Ulangi. Rawaihul khubzi hatirun. Ya. Atiratun bukan atirun. Karena rawaih itu jamak. Hatirotun. Ya. Rawaih itu jamak. Oh, jamaknya misalnya. Jadi atiratun. Ahsanta. Zolam. Ibrahim. Betul. Zolam apa, Ustaz? Zolam. Zolam apa tadi? Kegelapan. Kapan? Iya. Gelap ya. Gelap atau kegelapan. Zolamul laili hadiun. Hadiun. Ahsan. Gelapnya malam itu hadi ya. Hadi itu mungkin nggak terlalu gelap ya. Temaram gitu ya. Baik. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an ya. Sekarang latihan mengi'rab. Arif mayati. I'rablah yang berikut ini. Nomor 1, Raqmul awal. Tafadhal Akhdodi. Amil ya. Amilul mat'ami nasyitun. Ya, apa artinya? Amilul mat'am. Amil itu artinya pekerja atau pelayan. Mat'am Kerjaan makan mat'am. atau amil itu rumah makan atau restoran. Pekerja rumah makan itu rajin. Rajin. Antum i'rab. Amil Amil itu mubtada. ada hukumnya?
marfu'un bid dhamma Dhamma. Terus dia sebagainya apa juga? Wa huwa wa huwa tadi mana? wa huwa Wa huwa mudha'af bukan mudhaf, mudhaf. mudhaf. Ya. Terus Wa mudhaf al-mat'ami al-mat'ami mudha'afun ilai. bukan mudhaf tapi mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Ya, hukumnya Majrul bil kasra. Majrurun bil kasra. ahsan. Nasyid Nasyid khabar. khabar hukumnya Hukumnya apa hukum khabar? marfu'un Ya. bid dhamma. Bidhamma. Khabar itu hukumnya marfu sama dengan mubtada ya. Hukumnya marfu ya. Baik, ahsanta ya. Rabb Mustani, Ibrahim, Supriyadi, tafadhal. Launus samai azraqun. Iya. Apa artinya? Warna langit itu biru. Ya, sekarang antum i'rab. Launu mubtada'un marfu'un bid dhammah wa huwa mudhafun. Ya. As-samai mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Ahsan. Azraqun khabarul mubtada'un marfu'un bid dhammah. Khabarul mubtada'i. Bentuknya idhofah. Khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammah. Baik, ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fik ya. Rabb Salis. Ibrahim. Khurtumul fili tawilun. Khurtumul fili tawilun. Baik. Arif. Belalai gajah itu panjang. Belalai gajah itu panjang. Sekarang antum i'rab. Khurtumu mubtada'un marfu'un bil dhammah wa huwa mudhaf. Al-fili mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Ahsan. Tawilun khabarul mubtada'i marfu'un bil dhammah. Ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fik. Dadi, tafadhal. Raqmul rabi. Nomor 4. Tariqul matari wasi'un. Apa artinya? Landasan pesawat begitu luas. Tariqul motor itu artinya landasan. Apa namanya? Kalau Bandara. runway ya? Runway. Apa kalau di itunya? Runway. Iya, jalan pesawatnya. Wasi artinya? Bukan. Ini bukan jalan pesawat. Tariqul motor itu jalan bandara, bukan jalan pesawat. Motor itu artinya bandara, jalan bandara. Ya. Jadi bukan runway-nya, bukan. Di jalan bandara ya. Wasi luas. Antum i'rab. Tariqun itu mubtada marfu'un bid dhamma. Terus? Wa huwa mudhafun. Iya, ahsan. Al-motori. Al-matari itu mudhafun ilai. Majrurun bil kasrah. Ahsan. Wasi'un khabarul mubtada marfu'un bid dhammah. Ahsanta, masyaallah. Barakallahu fik ya. Baik, raqmul khamis akhir. Supriyadi, tafadhal. Al-jahilu aduwwun nas. Apa artinya? Kebodohan adalah musuh manusia. Al-jahil. Mana al-jahil? Ketidaktahuan. Al-jahil itu orangnya. Oh, orang yang tidak tahu musuh manusia. Orang yang tidak tahu atau orang bodoh itu adalah musuh manusia. Orang bodoh musuh manusia. Baik. Sekarang antum i'rab. Al-jahilu ini berarti bukan mubtada ini. Ini Jahilu apa? fi'ilnya, Ustaz. Bukan. Al-jahilu isim. Oh iya, isim ya. Mubtada'un marfu'un bid dhammah. Ahsan. Wa huwa mudhafun. Mudhaf boleh pakai alif lam? Boleh, Ustaz. Karena dia
Mudaf nggak boleh pakai alif lam. Oh ini Al-jahil. dia dibalik berarti ya Ustaz ya? Iya, sekarang yang pakai idofahnya bukan mubtada, bukan. Yang idofahnya berupa khobar. Mubtadanya biasa aja mengira. Al-jahilu mubtadaun marfu'un bil dhammah. Sudah selesai, ya. Sekarang aduun nas antum i'rab. Aduun nasi, aduun itu mudhof. Sebelumnya antum itu dulu, i'rab dasarnya dulu. Adu itu asalnya apa? Aduun itu Setelah mubtada apa? khobar. Khobar. Hukumnya Khobarul mubtada marfu'un bid-dhammah. bid-dhammah. An-nasi. An-nasi. Belum. Adu khabar mubtada marfu'un bid-dhammah wa huwa mudhafun. Ya, jadi yang berupa mudhaf di sini adalah khabar, ya, bukan mubtada. Sekarang an-nas. An-nasi khabar bukan khabar, apa namanya? Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Majrurun bil kasrah. Ahsanta. Jadi begitu ya. Jadi idhofah itu tidak mesti mubtada, bisa juga jadi khabar gitu ya. Bisa juga nanti jadi fa'il, bisa juga jadi maf'ulun bi, ya. Nah, intinya idhofah itu adalah dua kata yang tersusun. Kata yang kedua tujuannya adalah untuk menjelaskan kata yang pertama. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhafun ilaihi. Wadah ikhwan? Paham tuh? Insyaallah. Ya, sahal ya? Insyaallah. Sahal, insyaallah ya. Nah, mudah insyaallah ya. Baik, jadi nanti tugasnya adalah untuk yang dikirimkan. Pertama antum baca qiraahnya. Antum baca qiraahnya ini ya. Kemudian kalau bisa diterjemahkan, kalau enggak ya minimal qiraahnya saja. Kemudian setelah itu baca qawaid dengan sekaligus nama zizul lil i'rab ini. Nah, itu saja tugasnya. Soalnya besok hari Jumat kita akan belajar al-aqidah ya. Matan aqidah atau hawiyah. Naktabi bihadza. Kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup. Qabla an nahtahtim ma'akumus su'al tafadhal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Ana Ustaz. Tadi yang nomor terakhir masih agak bingung Ustaz. Tadi kan mudhafun dan mudhafun ilaih itu kan ada di khobarnya ya Ustaz ya. Iya, berupa khobar. Nah, apa berarti dia tidak hanya berada di mubtada'nya saja ya Ustaz ya? Iya, tidak mesti sebagai mubtada, bisa idhofah itu dia sebagai khobar. Ya, bentuknya macam-macam nanti, kedudukannya macam-macam. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai maf'ul, bisa sebagai fa'il ya. Kalau mudhaf. Contohnya adalah jaa amilul mat'am, jaa amilul mat'ami umpamanya fil mat'am ya. Pelayan rumah makan sudah tiba di rumah makan gitu. Atau jaa amilul mat'am fis suqi. Nah, di situ amilul mat'am sebagai fa'il. Sebagai subjek ya, fa'il dari jumlah fi'liyah. Ra'aitu amilal mat'am. Saya melihat pelayan rumah makan amilal mat'am. Nah, itu juga idhofah. Jadi idhofah itu bisa masuk kemana-mana. Enggak mesti sebagai mubtada. Wadih? Berarti bisa di dalam jumlah ismiyah maupun fi'liyah ya? Bisa. Cuma ini kan kita tadi keterangan di awal sebagai mubtada. Cuma ini kenapa di akhir ternyata udah dimasukkan sebagai khobar. Ya nggak apa-apa juga sih. Intinya jadi bertambah wawasan kita ya, pemahaman kita. Tadi kalau nggak dibuat seperti ini, kesimpulannya nanti idhofah itu hanya sebagai mubtada saja. Tapi alhamdulillah nomor 5 ini dijelaskan di situ ternyata ada idhofah yang berupa khobar.
Jelas ya? Ustaz. Baik, alhamdulillah naktafi bihadza. Atlubu afwa minkum. Mohon maaf ya jika kurang jelas dan juga penjelasannya kurang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan kepahaman kepada kita semua. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Hayyakumullah wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iyakum jami'an. Barakallah.